everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal Biu yang berkolaborasi dengan influencer content creator Kak Fathia Bia, yaitu Daily Light Moisturizer. Nah, jadi Daily Light Moisturizer ini memiliki 3 star ingredients. Yang pertama ada Ceramax untuk memperkuat skin barrier. Habis itu ada Canadian Willow Herb untuk menenangkan kemerahan dan mengontrol jerawat. Terus ada Squalane yang merupakan versi lebih stabilnya skin identical ingredient Squalane. Nah, tujuannya tuh untuk melembabkan. Nah, Squalane yang mereka pakai ini adalah olive. Nah, Daily Light Moisturizer ini juga memiliki banyak claims. Yang pertama, katanya bisa dipakai di jenis kulit berminyak, kombinasi maupun normal skin. Tapi di kotak packagingnya dibilangnya juga bisa untuk yang kulitnya kering. Jadi intinya ini bisa dipakai di semua jenis kulit. Nah, terus ini katanya bisa dipakai bagi kalian yang punya permasalahan kulit rentan berjerawat, kemerahan, kusam, dry patches, dan tampilan pori-pori besar. Terus katanya ini level pH-nya 4,5 sampai 5, jadi ini agak asam ya, di bawah 7. Nah, terus katanya no alcohol, no fragrance, no paraben, fungal acne friendly, non-comedogenic, lightweight, absorb quickly, and no piling. Nah, ini kan banyak banget ya claimsnya. Aku akan bahas beberapa dan lumayan panjang, jadi bear with me ya. Nah, mengenai claims no alcohol, no fragrance, and no paraben, sebenarnya ketiganya bukanlah ingredients yang buruk. Kenapa? Karena kandungan alkohol di produk skincare itu biasanya digunakan sebagai penetration enhancer, memudahkan penetrasi ke dalam kulit. Nah, tapi memang tidak semua jenis alkohol boleh digunakan ke dalam produk skincare maupun kosmetik. Misalnya metanol atau etanol. Nah, kalian pasti pernah dengar etanol karena, tapi etanol itu biasanya digunakan di produk disinfektan atau hand sanitizer. Nah, terus mengenai fragrance juga bukanlah suatu ingredients yang buruk gitu. Kenapa? Karena biasanya kandungan fragrance yang diambil dari essential oil atau flower extracts atau dibuat secara sintetik di lab itu punya fungsinya. Nah, fungsinya itu untuk menutupi scent produk yang dibuat di pabrik gitu, atau sekedar better experience aja gitu. Kan ada kan orang yang suka pakai produk skincare yang ada wanginya, jadi bikin mereka happy atau lebih tenang gitu kan. Nah, biasanya kandungan fragrance itu disarankan untuk dihindari jika kulit kalian sensitif terhadap pewangian tertentu. Nah, aku udah sering mention ini di setiap produk review yang mengandung fragrance, atau ketika ada yang nanya di kolom komen. Karena kan reaksi kulit tiap orang terhadap pewangian itu berbeda-beda ya. Ada yang biasa aja, ada yang bahkan reaktif jadi kemerahan atau bahkan breakout. Nah, misalnya kulit aku tuh pernah breakout karena berhadapan dengan lavender extract maupun lavender oil. Kulit aku nggak suka aja gitu. Nah, sekarang mengenai paraben itu fungsinya sebagai preservatif atau bahan pengawet. Nah, jadi formulator itu memasukkan paraben ke suatu formula supaya produknya itu nggak muncul bakteri, nggak muncul jamur, terus nggak berubah warna, nggak berubah konsistensi atau bentuk, terus nggak muncul bau yang nggak enak gitu. Jadi memang paraben itu bukanlah satu ingredients yang menakutkan sampai kalian harus hindari gitu. They serve a purpose in a formulation. Tapi kalau kalian emang mau cari aman, ya udah kalian jangan pakai produk yang mengandung paraben gitu. Nah, tapi memang penggunaan paraben di produk skincare itu perlu hati-hati, nggak boleh kebanyakan dan harus diformulasikan sebaik mungkin. Nah, lanjut mengenai klaim fungal acne friendly. Sekedar info, fungal acne itu bukan jerawat ya, melainkan kondisi kulit yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Nah, nama fungi atau jamurnya itu Pityrosporum folliculitis, spesifiknya itu spesies Malassezia. Nah, kondisi kulit fungal acne itu terjadi ketika kulit kita tuh kondisinya kepanasan atau terlalu lembab, entah karena cuaca atau setelah melakukan aktivitas misalnya olahraga. Kan kita kalau habis olahraga kan kita jadi panas gitu kan badannya dan keringetan gitu. Nah, ketika kulit kita itu kondisinya kepanasan atau terlalu lembab, itu hair follicle kita itu akan lebih memungkinkan jadi rusak atau iritasi. Nah, ketika hair follicle kita itu jadi iritasi atau rusak, itu akan memicu yang namanya inflamasi dan bikin jamurnya tuh masuk gitu dan berkembang. Jadi intinya maksudnya klaim fungal acne friendly di
produk-produk skincare itu menginformasikan bahwa di produk itu tuh tidak ada kandungan yang dapat memicu kondisi kulit yang disebabkan oleh jamur Malassezia folliculitis. Next, mengenai klaim non-komedogenik. Nah, klaim seperti ini tuh tidak bisa digeneralisasikan di semua jenis kulit dan kondisi kulit. Kenapa? Karena bikin komedoan di kulit kamu belum tentu bikin komedoan di kulit aku gitu. Karena reaksi di tiap kulit kan berbeda-beda ya, tidak bisa disamaratakan walaupun brandnya sudah melakukan komedogenik test. Nah, faktor penyebab munculnya komedo itu kan banyak ya. Salah satunya memang bisa aja dengan penggunaan produk skincare ini gitu. Nah, tapi are you sure gitu? Karena as simple as megang muka aja tuh bisa bikin pori-pori tersumbat, bikin komedoan, dan jadi muncul jerawat gitu. Jadi kalau ada yang nanya ke aku, "Kak, ini produknya non komedogenik nggak?" Aku akan menjawab, klaim di produknya sih seperti itu ya, tapi aku nggak tahu apakah memang beneran demikian di kulit kamu gitu. Jadi harus dicoba sendiri. Nah, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu ya. Seperti biasa, kalau Bio itu packagingnya sangat informatif ya. Kalian tinggal baca aja, jangan males. Nah, terus di sini ada gambar muka yang Kak Bia. Gemoy banget. Nah, terus botolnya juga nggak kalah gemes. Botolnya tuh kecil mungil gitu, terus warnanya sama informasinya sesuai sama di packaging kotaknya. Dan aku suka banget sama pumpnya tuh lucu dan unik ya, karena aku jarang lihat packaging pumpnya yang kayak gini, kayak ada corong masuk kayak gitu dan bulat gitu kan. Nah, terus pumpnya ini tuh bekerja dengan baik gitu, jadi dia bisa mengontrol produk yang keluar tuh nggak kebanyakan, nggak susah juga, dan nggak bikin yang bleber berantakan gitu loh. Nah, terus dia tuh konsistensinya kan dibilang di packaging kotaknya kan gel cream ya, dan pas aku coba memang gel cream gitu, nggak yang creamy banget dan nggak yang gel banget gitu, pas in between. Nah, terus gel creamnya tuh warnanya tuh kayak putih butek gitu, semi transparan, dan pas aku cium tuh nggak ada wanginya ya, jadi pas sama creamnya, no fragrance. Nah, terus si Daily Light Moisturizer ini tuh ternyata mudah di blend ya, dan ketika di blend tuh terasa lembut dari ingredients yang jenisnya emollient, dan setelah di blend tuh terasa ringan banget kayak nggak pakai apa-apa, dan dia tuh cepat menyerap ya. Terus hasil di kulit aku tuh skin like finish, jadi tuh hasilnya nggak dewy, nggak satin, dan nggak matte, pokoknya pas aja gitu. Nah, terus ya setelah aku apply moisturizernya, aku lihat tangan aku ternyata terlihat agak greasy ya. Wajar aja sih karena dia mengandung squalene. Oke, jadi aku udah cobain Daily Light Moisturizer ini selama 13,5 hari dan gak ada efek negatif di kulit aku. Tapi aku notice ada perubahan setelah aku melihat foto before afternya. Nah, sekarang aku tampilin, ini aku bahas dari pipi kiri dulu ya. Jadi seperti yang kalian lihat di fotonya, di tulang pipi aku tuh lumayan banyak ada beruntusan ya, tapi ini udah agak mendingan. Jadi di tulang pipi bagian atas yang dekat pelipis itu ada satu titik beruntusan yang hempas, dan di bagian pipi bagian dalam yang dekat area hidung itu ada bekas jerawat yang memudar ya. Nah, terus sekarang ke area pipi sebelah kanan. Nah, seperti kalian lihat pipi kanan aku tuh kayaknya problematik mulu ya, kayaknya nggak selesai gitu urusannya, tapi begitulah kondisi pipi kanan aku. Oke, jadi seperti kalian lihat itu ada jerawat, bekas jerawat, dan di tulang pipi itu juga ada beruntusan ya, tapi udah agak mendingan. Jadi di tulang pipi bagian atas yang dekat pelipis itu ada satu titik beruntusan yang hempas juga, dan terus di area tengah pipi itu kan kalian lihat ada jerawat ya. Nah, sebelumnya tuh itu tuh jerawat mendem ya, tapi semenjak bulan lalu tuh aku cobain serum dari brand lokal, itu bisa ngaruh ke jerawat mendem, dan akhirnya jerawat mendem aku ini isi jerawatnya keluar dan hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang gitu. Nah, terus kalian lihat di foto before-nya kan walaupun isi jerawatnya udah keluar tuh, tapi masih ada kemerahan gitu kan di sekitar jerawatnya. Nah, setelah aku cobain di Light Moisturizer ini selama 13,5 hari, kemerahannya tuh pudar gitu, jadi cuma tinggal isi jerawatnya yang belum berhasil keluar sampai sekarang. Nah, terus kalian lihat di area lain yang aku lingkarin itu, kalian bisa lihat perbedaannya di before after, bahwa itu bekas jerawatnya, hiperpigmentasinya tuh berhasil memudar ya. Gila, kelihatan banget kan perbedaannya, memudar. Nah, terus kalian pasti mikir, kok
bekas jerawatnya bisa memudar. Emangnya ada ingredients apa di Daily Light Moisturizer ini yang ngefek ke hiperpigmentasi? Nah, jadi si Daily Light Moisturizer ini mengandung 3 ingredients untuk memudarkan hiperpigmentasi. Ada potassium laktat, ada allantoin, dan lactic acid. Nah, ketiga ingredients ini tuh sifatnya keratolitik, artinya dia melembabkan tapi juga bisa eksfoliasi. Nah, mengenai eksfoliasi aku udah bahas di Skin Talk Series. Nah, videonya kalian bisa tonton di sini, tinggal klik aja. Nah, jadi kesimpulannya, Daily Light Moisturizer ini bisa untuk mencerahkan bekas jerawat dalam waktu kurang lebih 13 hari. Nah, untuk mengatasi beruntusan, menurut aku moisturizer ini bisa melakukan itu karena mengandung ingredients yang sifatnya keratolitik gitu. Jadi bisa melembabkan dan juga bisa eksfoliasi. Nah, sifat yang keratolitik itu apa aja? Ada potassium laktat, allantoin, dan lactic acid. Nah, terus moisturizer ini tuh juga lumayan bisa mengatasi jerawat. Nah, kenapa? Karena dia mengandung ingredients namanya willow herb flower leaf stem extract. Nah, produk ini tuh berdasarkan yang aku alamin di kulit aku tuh bisa bikin jerawat matang tapi dalam waktu sekitar 3-4 hari. Itu pun kalau pakainya tuh di pagi dan malam hari gitu, 2 kali sehari. Nah, tapi kalau kondisinya ada jerawat yang mendem, jerawat batu gitu, mohon maaf, menurut aku moisturizer ini tuh kurang mempan gitu. Karena kalau ada jerawat yang mendem atau jerawat batu gitu, cuma bisa dilawan dengan salicylic acid. Nah, menurut aku pribadi, Daily Light Moisturizer ini tuh saking ringannya cocok banget dipakai di pagi hari. Tapi kalau dipakai di malam hari itu menurut aku kurang oklusif gitu. Nah, pas aku cek ingredients listnya sih memang nggak ada jenis ingredient yang oklusif gitu. Mostly cuma humectant dan emollient. Nah, ingredients yang jenisnya oklusif tuh maksudnya apa? Nah, jenis ingredient yang oklusif itu artinya dia tuh bisa bikin kayak film gitu di atas lapisan kulit. Fungsinya untuk mempertahankan, mengunci kelembapan di kulit kita supaya tidak menguap. Nah, anyways, walaupun moisturizer ini tuh mostly cuma ada humectant dan emollient dan gak ada oklusif, tapi dia bisa mempertahankan kelembapan di kulit aku gitu. Kok tahu dari mana gitu? Karena pas aku cuci muka di pagi hari, aku pegang muka aku tuh, oh masih terasa moisturizernya gitu. Kan itu artinya skincare yang aku pakai semalaman itu kan terkunci dengan baik oleh moisturizer ini gitu, tidak menguap. Nah, terus karena moisturizer ini tidak mengandung ingredients yang silikon seperti dimethicone dan cross polymer, dia nggak bikin peeling, alias kondisi ketika kita lagi ngeblend skincare tuh kayak terasa kayak daki penghapus gitu. Nah, moisturizer ini tuh nggak bikin peeling, jadi kalian nggak perlu khawatir layering produk di kulit kalian. Nah, segitu aja review aku mengenai Daily Light Moisturizer yang collab dengan Kak Fathia Bia. Semoga review aku membantu, maaf kalau panjang banget tapi detail kan ya. Semoga membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!